Hari ini kita membahas mungkin ada beberapa soal terkait dengan biasa soal-soal yang disampaikan di soal UKOM ya, soal vinyet atau soal kasus. Di sini mungkin ada kasus terkait dengan kalau dilihat dari soal sepintas ini adalah pembahasan terkait ibu bersalin. Ya, mungkin sebelumnya saya bacakan soalnya ya. Di sini ada seorang perempuan umur 36 tahun, P4A0, baru melahirkan 30 menit yang lalu di PMB. Hasil pemeriksaannya di sini tensinya 120/70, nadinya 84, suhu 36,4 derajat Celcius, dan pernafasan 20 kali per menit. Hasil pemeriksaan yang diperoleh yang lainnya adalah terdapat tanda-tanda pelepasan plasenta. Plasenta belum lahir dan kandung kemih kosong. Nah, dari pertanyaannya, dari soal tersebut, pertanyaan yang ada adalah apakah tindakan yang dilakukan bidan dalam menangani masalah tersebut atau kasus tersebut. Nah, mungkin yang harus perlu diperhatikan oleh mahasiswa semua adalah di sini terkait dengan soal vinyetnya ya atau let-in-nya. Di sini ada clue-nya sebenarnya ya. Mungkin pas kita melihat soal harus kita baca secara seksama tadi. Terus di sini ada clue-nya adalah melahirkan, ibu melahirkan 30 menit yang lalu. Mungkin dari adik-adik semua tahu bahwa setelah melahirkan pasti ini akan memasuki berada di kala mana? Kala 3 atau kala 4. Nah, di sini ada clue lagi selanjutnya adalah plasenta belum lahir, berarti ada di kala 3. Nah, 30 menit plasenta belum lahir itu biasanya kita harus ada diagnosa baru ya. Seharusnya kan 15 menit pertama plasenta itu sudah lahir setelah kita memberikan asuhan manajemen aktif kala 3. Nah, ini 15 menit berikutnya kok plasenta belum lahir. Berarti ada sesuatu nih. Pasti adik-adik semua udah kenal ya. Dengan 30 menit belum lahir plasenta berarti diagnosa baru adalah retensio plasenta atau tertahannya plasenta. Nah, retensio plasenta berarti kan harus ada tindakan, gak ujuk-ujuk kita rujuk ya sebagai bidan. Kalau misalkan kita merujuk terus berarti jadi bidannya bidan rujukan. Nah, dari sini, dari kasus di sini ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Nah, kalau misalkan ada kalimat tanda-tanda pelepasan plasenta, itu berarti kita boleh melakukan tindakan sebagai seorang bidan. Ya, mungkin di pas laporan persalinan, adik-adik semua akan menulis pada saat laporan persalinan, ketika memasuki kala 3 persalinan, ada tanda-tanda pelepasan plasenta seperti uterus globuler, tali pusat memanjang. Nah, itu adalah tanda-tanda pelepasan plasenta. Berarti plasenta sudah lepas, namun belum lepas semua. Kalau dari kasus ini ya, selama 30 menit ini. Jadi, yang harus kita lakukan adalah apa? Apakah rujuk, uret, atau manual plasenta, atau melakukan kompresi bimanual interna atau eksterna? Kira-kira yang mana? Ya, kita lihat ya. Oke. Kalau dari pilihan jawaban, kita di sini adalah harus melakukan manual plasenta. Kenapa? Tadi, ketika 30 menit belum lahir, ya berarti kan manajemen aktif kala 3 sudah kita lakukan seperti penyuntikan oksitosin, terus PTT, tetapi plasenta belum lahir. Nah, kita rujuk, bisa rujuk, tapi tadi di soal ada tanda-tanda pelepasan plasenta dan kandung kemih juga kosong. Berarti kita boleh melakukan tindakan itu. Nah, sebelum merujuk berarti ada tindakannya. Dirujukan tidak masuk karena ada ciri-ciri dari pelepasan plasenta. Nah, kalau pilihan kedua kuretase. Kuretase itu adalah tindakan bukan kewenangan kita. Kita melakukan tindakan, bisa melakukan tindakan tersebut, tetapi di bawah naungan dokter, ya, di rumah sakit. Nah, kuretase dilakukan pada saat kondisi plasentanya belum ada tanda-tanda pelepasan. Kita rujuk, dilakukan kuretase, biasanya sih dengan kondisi plasenta statusnya plasenta akreta atau inkreta. Jadi plasenta itu menempelnya di dinding myometrium, tidak hanya di dinding uterus, seperti layaknya seperti biasanya. Nah, kalau pilihan yang D, kompresi bimanual interna, dan pilihan E, kompresi bimanual eksterna, ini sama-sama tindakan mencegah perdarahan, tapi pada saat kala 4 persalinan. Jadi, kalau tadi dilihat dari soal, itu adalah kondisi kala 3. Berarti yang cocok adalah melakukan tindakan manual plasenta, karena tadi ada tanda-tanda pelepasan plasenta dan plasenta juga belum lahir.
terus ada kandung kemihnya kosong. Jadi kita bisa melakukan tindakan tersebut.